Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Sukron di channel Pendaki Misteri. Apa kabar kalian? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Di sini saya akan melanjutkan cerita tersesat di Gunung Selamat berujung muncul di kota gaib Seranjana. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Bagi yang belum menonton part sebelumnya, bisa nonton di pojok kanan atas ya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Nang, lu masih ingat kan sama taruhan kita kemarin? Tanya Aldo karena ingin menagih janji. Taruhan, yang mana? Jawab Anang pura-pura lupa. Dua makhluk asal Jakarta itu melangkah membelah kawasan pelabuhan yang begitu luas. Mereka hendak menuju gerbang luar yang posisinya cukup jauh. Taruhan, kalau lu bakal traktir gue ngopi sama rokok saat nemu muara atau pelabuhan. Sekarang kita udah di pelabuhan. Oke, gue traktir. Balas Anang diikuti merogoh saku demi saku celana kargo yang dikenakannya sejak awal pendakian. Tersimpan 5 lembar uang, 100 ribuan di sana, walau sudah kusut bentukannya. Manakala keluar dari gerbang pelabuhan, mereka kembali tercengang oleh pemandangan spektakuler yang tersuguh. Mobil-mobil mewah melaju dengan deru mesin yang begitu halus di jalanan super lebar. Kalau aspal pada umumnya berwarna hitam, maka aspal di Saranjana warnanya putih bersih. Gedung-gedung pencakar langit berjejer, menjulang menembus awan. Di tiap atap gedungnya, terparkir mobil terbang canggih. Ada yang sedang take in untuk mulai terbang, ada yang take off hendak mendarat. Banyak pula yang masih berlalu lalang di udara. Sepertinya pemerintah Saranjana menentukan aturan jarak terbang, sehingga mobil-mobil terbang tersebut tidak ada yang terbang rendah. Semuanya beroperasi di ketinggian ribuan kaki. Aldo menerka, apakah Saranjana ini adalah Dubainya Indonesia? Yakni satu-satunya kota yang sengaja dirancang sangat maju melebihi kota lain. Anang lalu protes, setahu gue di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, gak ada yang namanya kota Saranjana. Masa ada kota semaju ini tapi kita gak pernah tahu? Kan aneh. Aldo terkekeh. Jadi lu maksa gue supaya bilang kalau Saranjana ini negara gaib, dimensi lain, gitu. Halah, itu mulu yang ada di otak lu, Nang. Mending cari warung, ngopi dulu biar waras. Aldo beralih membahas kopi. Warung kepala lu PA. Kota semewah ini lo lihat aja sendiri. Mana ada warung kayak di Jakarta? Aldo terdiam, sembari terus berjalan dan mengamati. Dia membenarkan ucapan Anang bahwa memang tak ada satupun warung di kota ini. Keduanya malah dibuat bingung, sebab tulisan-tulisan yang terpampang di sepanjang jalan menggunakan aksara Arab. Herannya, mau bilang ini di Arab, tapi orang-orang sini pakai dialek Banjar. Gumam Anang, dan Aldo yang mendengar hanya terdiam. Mungkin bahasa resminya bahasa Arab, tapi bahasa sehari-hari adalah Banjar. Gumam Anang lagi. Kebetulan Anang dan Aldo cukup mengerti aksara Arab. Saat lewat di depan sebuah gedung, mereka membaca tulisan yang artinya restoran, yang mana ada menu kopi terpampang. Matahari mulai tinggi saat Anang dan Aldo nekat memasuki restoran dengan penampilan yang masih dekil demi minum kopi agar lebih waras. Orang-orang di dalam restoran terkejut melihat Anang. Meski demikian, mereka berusaha sopan dan menunjukkan sikap hormat. Usai memesan kopi, Anang dan Aldo memilih duduk di paling sudut, tepat di depan jendela berkaca lebar yang menampilkan pemandangan terbuka di bawah sana. Saat waitress membawakan kopi, dia memperlakukan Anang berbeda dengan pengunjung lainnya, sangat sopan dan sangat menjaga jarak. Semua pasang mata pun tertuju pada mereka. Anang dan Aldo dibuat kikuk. Apa gerangan hingga mereka dilayani spesial? Padahal penampilan mereka sangat kusut dan berbau lepek. Berbandingan 360 derajat dengan penampilan pengunjung lainnya, yang notabene wangi, elegan, bahkan ada yang berpakaian mirip Sultan Arab. Selamat menikmati kopi, paduka Anang Syah yang di Pertuan Agong, ucap si waitress sembari melangkah mundur.
Kedua tangannya memeluk nampan di depan dada. Selamat datang kembali di negara tercinta Saranjana. Rahmat dan berkah Allah bagi paduka yang di Pertuan Agong. Anang mengernyit heran. Ia menatap lurus ke retina mata si waiter lalu berkata tegas, "Betul, nama saya Anang Syah. Tapi kenapa Anda menambahkan sebutan paduka yang di Pertuan Agong?" Si waiter menunduk, tak berani menjawab. Semua pasang mata semakin lekat menatap Anang. Aldo mengoda agar Anang menurunkan nada bicaranya. "Saya bukanlah paduka yang di Pertuan Agong," ketus Anang. Para pengunjung yang sedari tadi hanya menatap, tiba-tiba berdiri satu demi satu. Mengabaikan hidangan di atas meja, mereka bersuara riuh pada Anang. "Paduka! Paduka yang di Pertuan Agong! Paduka Anang Syah yang di Pertuan Agong! Paduka! Paduka adalah Perdana Menteri kesayangan kami!" Begitulah kira-kira ucapan-ucapan yang keluar dari bibir mereka. Tentu membuat Anang syok mendengarnya. Anang mengurut dadanya yang bergolak. Membuang pandang ke arah para pengunjung restoran, lagi-lagi Anang dibuat kaget. Ada yang berbeda dari fisik mereka bila dibandingkan dengan fisik manusia normal. Kalau di alam gaib sebelumnya, manusia yang dilihat Anang memiliki 3 lubang hidung, maka di negara Saranjana ini mereka tidak memiliki philtrum. Oh iya, bagi kalian yang nggak tahu philtrum itu lekukan di bagian tengah bibir atas umum terdapat pada banyak mamalia yang memanjang dari bawah hidung hingga ke bibir atas. Anang membisik ke Aldo mengenai hal itu dan Aldo pun terkejut bukan main. Ditiliknya wajah mereka satu persatu. Aldo akhirnya percaya bahwa keberadaan dimensi lain bukanlah isapan jempol belaka. "Paduka Anang yang di Pertuan Agung," sapa salah satu pengunjung restoran. "Paduka dari mana saja? Kenapa kotor sekali?" "Inggih Paduka, kenapa kotor sekali?" sambung yang lainnya. "Sudah 6 bulan Paduka menghilang dari Saranjana." "Sebenarnya Paduka dari mana saja? Paduka, tolonglah menjawab kami." Mereka tidak hanya bertanya langsung pada Anang, tapi juga merekam video dan memotret Anang menggunakan handphone modern yang berada di negara gaib Saranjana. Dalam sepersekian detik, berita perihal kembalinya Perdana Menteri negara Saranjana, Paduka Anang Syah yang di Pertuan Agong, beredar luas hingga memantik pergerakan pihak keamanan. "Saya bukanlah paduka kalian, paham gak?" Tiba-tiba Anang berteriak karena tak tahan pada tuduhan palsu mereka. Para pengunjung pun dibuat tak tenang. Tak disangka, pemilik restoran muncul untuk meredam keributan yang terjadi. Dia berpakaian ala CEO muda. "Paduka pasti hilang ingatan. Pantas saja sedemikian kotor, Paduka harus diamankan. Jangan pernah lagi meninggalkan kami," ujar si pemilik restoran. Anang dan Aldo kehabisan kata-kata. Orang-orang ini tidak membutuhkan alasan, dan jalan satu-satunya adalah kabur. Dalam hitungan 1, 2, dan 3, Anang dan Aldo segera berlari menuju pintu keluar. Pengunjung restoran ingin menahan mereka, tapi ada sikap sungkan dan hormat pada Anang yang dianggap sebagai Perdana Menteri. Jadi Anang dan Aldo lolos begitu saja. Sayangnya, baru saja menginjak pelataran restoran, keduanya langsung disergap oleh pihak keamanan Saranjana yang dikenal dengan nama X-Ride. Kalau di Indonesia, polisi berseragam warna coklat, maka X-Ride berseragam warna putih. Anang dan Aldo digelandang memasuki mobil terbang berlogo X-Ride. Sama sekali tak ada berlawanan dari keduanya. Fisik telah melemah usai mengarungi perjalanan panjang sewaktu tersesat. Dari atas mobil terbang, Anang dan Aldo kembali dibuat terkejut pada pemandangan di bawah sana, di mana Saranjana ternyata adalah pulau kecil yang terpisah. Tak ada pulau-pulau lain di sekitarnya. Sungguh jauh berbeda dengan peta kepulauan Indonesia. "Gila bener cara kita tersesat, Nang," keluh Aldo di telinga Anang. "Gak masuk akal. Gimana cara kita pulang ke Jakarta, Nang? Teman-teman sama keluarga pasti mengira kita udah mati." Aldo masih terus mengeluh. Sementara Anang sibuk memikirkan cara.
Cara agar tetap bertahan hidup di negeri gaib Saranjana. Sepersekian detik berikutnya, senyum melarik di bibir Anang. Pria tampan tapi dekil itu paham apa yang perlu ia lakukan. Oke teman-teman, bagaimana tuh tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau pengejaan, saya mohon maaf ya guys. Sebelum pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.